Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Permatasari dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, jurusan Sendera Tasik Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 193320002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Andana Rasti M. Hum, PhD. Penelitian kualitatif saya berjudul Eksistensi Tari Buai-Buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Pada bagian bab 1, pendahuluan berisi latar belakang masalah, yaitu Kota Padang sebagai satu subkultural di Minangkabau merupakan salah satu dari daerah yang memiliki bermacam-macam bentuk kesenian tradisional. Di Kota Padang, tepatnya di Pau 9 Kecamatan Kuranji, memiliki banyak kesenian yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Di antara banyaknya kesenian, seni tari menjadi salah satu kesenian yang sudah cukup lama keberadaannya atau telah hadir dari zaman dahulu dan berkembang hingga saat ini. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama. Minangkabau, khususnya Kota Padang, memiliki sejumlah seni tari memikat dan atraktif, seperti tari buai-buai yang berkembang di Kanagarian Pau. Tetapi, ada juga yang mengatakan tari buai-buai ini berasal dari daerah pesisir. Tidak dapat kita pastikan asal mula tari tersebut karena suatu kebudayaan bisa tumbuh di mana saja. Tari buai-buai merupakan salah satu tari yang menjadi warisan di masyarakat Nagari Pau 9. Tari ini selalu ditampilkan pada acara adat Kanagarian dan juga sering ditampilkan dalam berbagai perhelatan. Tari buai-buai adalah jenis tari tradisional yang ditarikan pada acara adat seperti batagak penghulu, urak balabe, dan pernikahan. Namun, pada acara tersebut, tari buai-buai berfungsi sebagai hiburan. Tari buai-buai ini diwariskan secara turun-temurun. Dahulunya merupakan salah satu guru yang bernama Angku Gadang. Beliau mengatakan bahwa tari buai-buai ini ada dua versi. Yang pertama bercerita tentang bertani yang bercocok tanam, dan yang kedua menceritakan tentang nelayan yang mencari ikan ke laut. Namun, cerita yang sudah berkembang di masyarakat, tari buai-buai sendiri bersumber dari sebuah keluarga yang bekerja di sawah sebagai petani. Ibu yang membuai atau mengayunkan anaknya yang sedang menangis, dan ayah yang menyanyikan anaknya dengan dendang yang berisikan nasihat. Dari dendang itulah masyarakat terinspirasi membuat tarian yang bersumber geraknya dari aktivitas bertani. Bentuk gerakannya berasal dari bentuk jurus pencak silat yang berkembang di daerah Pau, yang terkenal dengan silat Pau. Tari ini, ketika era pra-kemerdekaan dan awal Orde Baru, disajikan pada waktu upacara batagak penghulu saja. Tari buai-buai merupakan tari komposisi kelompok besar karena ditarikan oleh 4 orang penari perempuan. Namun, pada awalnya, tarian ini ditarikan oleh para penari laki-laki yang berjumlah genap. Karena tarian ini sering ditampilkan pada malam hari untuk hiburan anak nagari yang sedang berjaga dan berkumpul di surau. Iringan tari pada tari buai-buai adalah dendang, talempong, gandang, dan bansi. Tari buai-buai merupakan tari tradisi yang belum mengalami pengembangan. Jadi, dapat dilihat dari tata rias dan kostum yang dipakai sangat sederhana, serta pola lantai dan gerakannya yang sangat monoton. Kostum yang digunakan menyerupai pakaian penari laki-laki seperti galembong, sesamping, ikat pinggang, dan juga destar batik. Tari buai-buai juga memakai properti yang dinamakan dama, yaitu botol minyak yang diberi api untuk keseimbangan dalam bergerak dan memberi kesan keindahan serta keunikan tersendiri pada tari buai-buai. Berikutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berisi, diketahui, tari buai-buai merupakan tarian bercirikan gerakan-gerakan unik yang ada di Minangkabau, khususnya Kota Padang. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan banyak orang yang masih ragu akan makna, filosofi, dan perkembangan tarian ini. Maka dari itu, perlu adanya penelitian tentang tari buai-buai ini. Berikutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah pada tulisan ini yaitu, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana makna, filosofi, serta perkembangan tari buai-buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka akan kita tarik rumusan masalah dari penulisan ini, yaitu
Yang pertama, bagaimana makna dan filosofi yang terkandung di dalam tari Buai-Buai Nagari Paus 9 Kuranji Kota Padang. Yang kedua, bagaimana bentuk gerakan yang ada dalam tarian Buai-Buai Nagari Paus 9 Kuranji Kota Padang. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan tari Buai-Buai Nagari Paus 9 Kuranji Kota Padang pada saat ini. Berikutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui lebih jelas tentang tari Buai-Buai, salah satu tarian yang ada di Minangkabau, tepatnya di Nagari Paus 9 Kuranji Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan tari Buai-Buai agar tarian ini dari Minang tidak dapat terus eksis di era modern dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Manfaat dari penulisan ini yaitu penelitian ini merupakan kajian terhadap sebuah seni tradisi Minangkabau, khususnya Nagari Paus 9 Kuranji Kota Padang. Hal ini dimaksudkan untuk menelusuri pertumbuhan tari Buai-Buai serta mengungkapkan secara rinci tentang tari Buai-Buai yang ada di Nagari Paus, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan tari Buai-Buai ini. Pada bagian bab 2, kerangka teoritis, terdapat landasan teori. Kesenian merupakan ciri khas yang terdapat pada suatu daerah. Kesenian menjadi alat atau sarana manusia untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata dan bisa diekspresikan melalui musik, lukisan, tarian, dan lain-lain yang sesuai dengan ciri khasnya. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum, suku, dan bangsa tertentu. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama. Seni tari merupakan bentuk aktivitas budaya dari manusia yang merupakan bagian dari kesenian. Seni tari ini sudah dibudayakan oleh manusia sejak mereka mengenal kebudayaan sebagai bagian dari hidupnya. Karena pada awalnya seni tari muncul dari tingkah laku atau kebiasaan manusia yang ditata dan disusun pola-polanya oleh norma yang berlaku di daerah tempat tari itu tumbuh dan berkembang. Sudarsono mengatakan tari tradisional adalah semua tarian yang mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola yang telah ada. Menurut Rahmida Setiawati, tari tradisional adalah tari yang secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku. Tarian tradisional telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama. Jenis tarian ini bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang. Garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara turun-temurun. Selanjutnya berupa landasan teori yang relevan, di mana saya mengambil dari beberapa jurnal dan menyimpulkannya secara rinci. Nasmi Darmawati Desviarni pada tahun 2018 dalam Jurnal Seni Tasik volume 6 nomor 2 Maret 2018 seri A yang berjudul Tari Buai-Buai di Kanagarian Paus 9 Kecamatan Kuranji Kota Padang, tinjauan koreografer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari Buai-Buai adalah jenis tari tradisional yang disertai pada acara adat seperti Batagak Penghulu, Urak Balabek, dan pernikahan. Namun pada acara tersebut, tari Buai-Buai berfungsi sebagai hiburan. Pada jurnal yang kedua, yang ditulis oleh Wahida dan kawan-kawan tahun 2018 dalam Jurnal Seni Budaya, volume 28 nomor 2 2018, yang berjudul Karakteristik Gaya Tari Minangkabau, Tari Mulopado, dan Tari Benten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari Minangkabau memiliki kesan gerak yang berbasis pencaksilat sebagai identitas yang melekat pada tari-tari yang ada di Minangkabau. Namun, di sisi lain, tari Minangkabau memiliki perbedaan gaya pembawaan antara Darek dan Pasisir. Dan terakhir, pada jurnal yang ditulis oleh Perdani, Indra Yuda, dan Herlinda pada
tahun 2018 dalam jurnal Sendra Tasik volume 7 nomor 1 September 2018 seri F yang berjudul Upaya Pewarisan Tari Buai-Buai di Nagari Paus 9 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari buai-buai memiliki elemen yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan dalam tari. Elemen tari buai-buai dapat dilihat dari gerak, penari kostum, dan tarias, musik, dendang, serta properti tari yang digunakan. Selanjutnya saya menampilkan kerangka konseptual penelitian saya tentang tari buai-buai Kuranji Kota Padang, di mana tari buai-buai ini berfungsi sebagai hiburan, namun pada awalnya tarian ini berfungsi sebagai pertunjukan adat pada upacara-upacara tertentu. Aspek penunjang tarian ini meliputi gerak, properti, rias dan busana, musik iringan. Kemudian pada bagian akhir penelitian saya menjelaskan tentang perkembangan tari buai-buai dari pada saat tari buai-buai ini diciptakan sampai pada saat sekarang ini. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.